di Kompas TV. Teman berbagi berkah. Cegah kekerasan di sekolah. Kekerasan di sekolah kembali merenggut nyawa seorang siswa di Riau. Semua pihak perlu memperkuat kerjasama untuk mencegah kasus serupa terulang. Harian Kompas melaporkan seorang anak berusia 8 tahun, kelas 2 SD di Kabupaten Indragiri, Hulu, Riau, dipukul, sakit, kemudian meninggal dunia. Korban meninggal pada Senin 26 Mei 2025 setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Renggat, Indragiri, Hulu. Orang tua korban telah melapor ke polisi. 5 orang terlapor merupakan teman dan kakak kelas korban. Menurut Kepala Polres Indragiri Hulu, Ajun Komisaris Besar Fahrian Saleh Siregar, terdapat bekas-bekas kekerasan benda tumpul pada jenazah korban. Kasus ini tengah diusut kepolisian. Kasus ini juga menambah jumlah kekerasan di sekolah yang cenderung meningkat. Merujuk data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, tercatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan selama tahun 2024, di mana angka tersebut naik dari 288 kasus pada tahun 2023. Naik juga sebanyak 194 kasus pada tahun 2022, kemudian 142 kasus pada tahun 2021, dan 91 kasus pada tahun 2020. Dari semua kasus itu, kekerasan seksual mencapai 42%, perundungan atau bullying sebanyak 31%, kekerasan fisik 10%, kekerasan psikis 11%, serta kebijakan diskriminatif 6%. Sebagian besar pelaku kekerasan adalah tenaga pendidik atau guru sebanyak 43,9%, peserta didik 13,6%, tenaga kependidikan 2,5%, dan lainnya 39,8%. Kategori lainnya itu mencakup petugas keamanan sekolah, orang tua, senior, geng sekolah, dan warga. Data serupa disajikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fenomena ini sungguh memprihatinkan. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman bagi anak dari segala bentuk kekerasan. Namun saat berada di sekolah, anak-anak justru kerap menjadi korban kekerasan, bahkan beberapa meninggal. Semua pihak perlu memperkuat kerjasama untuk mengembangkan sekolah sebagai tempat belajar yang nyaman dan aman bagi siswa. Terapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di semua tingkat sekolah. Optimalkan pula peran Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan aturan ini, termasuk membentuk dan memfungsikan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Tingkatkan pula kesadaran guru dan para pekerja di sekolah untuk mengantisipasi potensi kekerasan terhadap anak. Masukkan pemeriksaan psikologis dalam proses rekrutmen guru. Tambahkan juga jumlah guru bimbingan konseling atau BK sehingga sesuai dengan rasio jumlah siswa. Perkuat peran keluarga, khususnya orang tua yang sehari-hari hidup bersama anak. Masyarakat, terutama di lingkungan sekolah, dapat turut mengawasi. Semua itu akan berjalan baik dengan koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saatnya kita masuk di segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit hari ini di hari Selasa, 3 Juni 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Ada judul besarnya di sini mengenai bisnis ulasan menyesatkan. Informasi yang disampaikan dari judul ini adalah di balik peringkat tinggi sebuah produk, ada ulasan palsu yang menyesatkan konsumen. Ulasan seperti itu merugikan konsumen secara materi dan non-materi. Tim investigasi Kompas menemukan fenomena bisnis ulasan yang terindikasi palsu di Lokapasar. Ulasan seperti ini muncul pada forum ulasan produk kecantikan, produk anak, fashion, dan juga Google Review. Dari judul ini kita akan bergeser ke sisi sebelah kiri atas mengenai pertandingan antara hidup dan mati Indonesia dan Cina pada Kamis mendatang. 3 poin harga mati saat menjamu Cina.
Pemusatan latihan intensif selama 1 pekan di Gianyar, Bali sudah dilakukan. Ini dinilai berdampak positif bagi skuad timnas Indonesia. Pemahaman antar pemain semakin padu, kemudian mereka juga semakin mengerti filosofi dan pendekatan permainan yang tentunya diinginkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi Cina. Selanjutnya ada informasi yang akhir-akhir ini menjadi sorotan di Harian Kompas mengenai buzzer di dunia maya. Ibu-ibu, saudara, buzzer di jagat maya. Pendengung atau buzzer telah menjadi ladang bisnis untuk ibu-ibu rumah tangga. Selain tak butuh modal yang besar, pekerjaan ini tidak memerlukan keterampilan khusus. Pekerjaan buzzer juga bisa dilakukan di tengah kesibukan rumah tangga mereka. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, Anda bisa membaca Harian Kompas yang terbit hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Usai jeda, saudara, simak laporan langsung jelang lanjutan pencarian 4 korban hilang pasca longsor di Gunung Kuda Cirebon, Kabupaten Jawa Barat. 21 orang sudah ditemukan meninggal dunia. Ada juga informasi polisi menangkap pelaku pembunuhan dan perampokan bos toko sembako di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Informasinya usai jeda.